Nah, sebetulnya untuk tindakan-tindakan yang aman dan memang dikerjakan oleh dokter dan memang ada basic science di belakangnya untuk membesarkan payudara itu ada dua gitu. Satu adalah implan, jadi pasang implan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fat transfer, transfer lemak. Jadi lemak dari bagian tubuh lain, misalnya dari perut, dari paha, itu dipindah gitu ke area payudara untuk mengisi supaya harapannya tadi lebih besar ukurannya, sesuai sama yang dikehendaki gitu. Jadi sebenarnya hanya ada dua itu, dan itu harus dikerjakan oleh dokter spesialis bedah plastik. Saya nggak boleh, saya dokter kulit nih, nggak boleh, saya main-main sampai ke situ nggak boleh. Udah beda kompetensinya. Kalau saya ada pasien datang, dok pengen ini dong, besari payudara, saya harus arahkan ke beliau sejawat saya, dokter spesialis bedah plastik. Saya tidak punya kompetensi untuk mengerjakan itu. Saya dokter, tapi kompetensi kita berbeda. Kompetensi saya sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin berbeda dengan sejawat saya dokter spesialis bedah. Jadi saya nggak boleh tuh loncat kompetensi gitu, nggak boleh gitu. Oke, baik, terima kasih Dokter Mita. Ini di awal penjelasannya udah cukup jelas ya kalau misalnya yang berhak untuk mengambil tindakan perawatan payudara adalah dokter bedah. Nah, Dokter Mita, salah satu perawatan yang justru digandrungi karena harganya yang relatif murah mungkin ya, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya adalah filler payudara yang memang menjadi topik kita malam ini. Ya. Nah, meskipun salah ya, tapi bagaimana prosedur melakukan tindakan ini sebenarnya? Apakah hanya disuntik atau ada langkah-langkahnya? Jadi kalau untuk prosedurnya itu memang bahan yang akan diinjeksikan itu disuntikan langsung ke kelenjarnya. Nah, cuman masalahnya adalah begini Mbak Hana. Tindakan filler payudara itu ilmu usang. Jadi kalau kita ngomong ini sudah ilmu yang obsolete. Dulu banget, sebelum tahun 2000, memang ada dokter-dokter mengerjakan ilmu filler payudara ini. Tapi ilmu pengetahuan dan kesehatan itu berkembang. Ketika kemudian ada sesuatu tindakan, ketika kita lihat ke depan pasien-pasien kok malah banyak yang muncul efek samping ya. Kok kelihatannya kok malah membahayakan pasien. Maka kemudian metode itu dievaluasi. Kemudian sampai pada satu titik filler payudara ini di-ban, dilarang untuk dikerjakan. Karena apa? Karena membahayakan pasien. Ya, dokter prinsip kerjanya pertama adalah tidak boleh membahayakan pasien. Keselamatan pasien itu nomor satu. Jadi ketika ada suatu tindakan yang kemudian dalam perjalanannya diketahui merugikan pasien, bisa menimbulkan efek samping, bahkan bisa menimbulkan kecacatan untuk pasien, dievaluasi. Nah, filler payudara ini salah satunya yang dievaluasi. Kemudian dievaluasi karena kok efeknya nggak bagus, membahayakan pasien dan lain sebagainya, maka kemudian di-ban, dilarang. Bahkan kemudian produk-produk yang sebelumnya, produk-produk filler untuk payudara yang sebelumnya sempat dilempar ke pasaran, itu mulai tahun 2000-an sudah ditarik. 2011, 2012 terakhir ada penarikan produk-produk filler payudara ini. Jadi sudah dilarang, sudah nggak boleh sebetulnya. Gitu. Makanya dokter-dokter yang kredibel, yang kompeten, yang track record-nya bagus, tidak ada yang mengerjakan tindakan-tindakan seperti ini. Nah, sekarang yang merajalela di Indonesia, tindakan-tindakan ini dilakukan bahkan oleh non-medis. Dokter aja dilarang, tidak boleh ngerjain karena ini berbahaya. Apa kabar ini dikerjakan oleh non-medis? Dia tidak pernah belajar tentang anatomi tubuh, dia tidak pernah belajar tentang jalur pembuluh darah di tubuh kita itu di mana aja lokasinya, alangkah mengerikan sekali. Maka efeknya adalah ya seperti yang berita saat ini muncul, yang terblow up. Ada korban yang speak up. Apakah baru kali ini korbannya terjadi? Tidak. Sudah banyak sebelum-sebelumnya. Tapi yang sebelum-sebelumnya tidak berani berbicara ke masyarakat luas.
Dia keep sendiri kasusnya, dia keep sendiri kesakitannya, dia keep sendiri kerusakan yang terjadi pada tubuhnya, dia benerin ke dokter spesialis bedah plastik, dia tidak up ke media, dia tidak up ke sosial media, dia tidak laporkan ke polisi. Sekarang rame karena korbannya berani bersuara. Nah, ini yang menjadi harus kita hargai banget. Tidak mudah untuk para korban ini mau bersuara. Butuh semangat yang tinggi, butuh nyali yang luar biasa, butuh support yang tidak sedikit dari orang-orang di sekitarnya sampai pada titik korbannya mau melaporkan. Bahkan ke polisi, ini lagi diproses. Kali dokter. Gitu. Ini mungkin ibaratnya korban ini menjadi double ini ya penderitaannya. Yang pertama dia sudah mengeluarkan uang dan kemudian dia jadi sekarang menderita kesehatannya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan dokter, apakah efek dari filler ini bisa mengakibatkan kanker atau bagaimana bahaya kesehatannya? Kalau efek apakah bisa menyebabkan kanker belum ada laporan. Gitu, belum ada laporan. Tapi dilaporkan bahwa filler ini disebut berbahaya karena injeksinya itu nggak jelas disuntikin kemana. Resiko terbesar adalah cairan yang disuntikkan itu bisa masuk ke pembuluh darah, ya, bisa masuk ke pembuluh darah besar, nanti dia bisa menyumbat ke pembuluh darah yang lain, maksudnya kalau udah masuk ke pembuluh darah dia kan bisa beredar ke seluruh tubuh ya, bisa mungkin terjadi trombus, sumbatan, mungkin bisa jadi stroke, bisa jadi kejadian yang lain. Yang paling sering adalah infeksi, muncul infeksi, penolakan. Infeksi ini penolakan tubuh akan benda yang disuntikan ke dalam tubuh kita. Contohnya ya kasus yang baru ini, yang baru marak ini ya, yang baru heboh ini adalah itu kan terjadi infeksi berulang sampai nanahnya banyak sekali, harus didrainase, harus dikeluarin. Nggak satu kali operasi loh itu. Pasien yang Nona M ini sudah 2 kali operasi dan sedang direncanakan untuk operasi ketiga. Biaya yang dikeluarkan banyak banget, sudah ratusan juta, hampir 200 kemarin katanya, untuk mengatasi infeksi yang tidak kunjung beres ini. Gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.